Hal ini kontras dengan narasi-narasi bombastis yang kerap dibangun oleh sejumlah pemimpin daerah atau tokoh nasional yang justru menjauh dari kerja nyata. Mereka yang gemar hadir dalam acara simbolik misalnya, joget sana-sini misalnya, tapi nggak hadir saat rakyat membutuhkan hasilnya. Mereka yang jago banget ngomong tentang ketahanan pangan, tapi lupa bahwa sawah-sawah itu butuh irigasi, bukan deklarasi. Ya, editorial saya ini bukan hendak mengagungkan Jakarta, bukan. Tetapi ketika sebuah provinsi bisa memberi manfaat nyata, bukan hanya untuk warganya sendiri, melainkan juga untuk tetangga sekitarnya, Jawa Barat misalnya. Ya, di tengah gaduh politik nasional yang kerap dipenuhi lomba gimmick dan panggung kata-kata, Jakarta memilih jalur yang berbeda. Bekerja diam-diam tapi pasti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas jalur Trans Jabodetabek, mempererat konektivitas antar wilayah, dan memperkuat ketahanan pangan lewat kerjasama langsung dengan petani di Jawa Barat melalui skema kontrak farming. Sementara sebagian pemimpin lain sibuk membingkai dirinya dalam citra, Jakarta justru membingkai hasil kerja dalam bentuk rute bus dan juga tonnase beras. Luar biasa nih, ya. Pembukaan rute Trans Jabodetabek, ya, baru beberapa hari lalu diresmikan dari Bogor ke Blok M dan juga Bekasi, itu bukan sekedar urusan trayek baru. Ia adalah pernyataan politik bukan dalam bentuk slogan tetapi dalam wujud pelayanan. Ketika Bekasi, Depok, dan Bogor selama ini hanya disebut sebagai wilayah penyangga, Jakarta memilih untuk tidak memandang mereka dari Menara Gading istilahnya. Sebaliknya Jakarta merangkul, memperkuat, dan bahkan memberi ruang kolaborasi dalam pembangunan. Nah, sementara itu, Kabupaten Bogor misalnya menyatakan keinginan untuk tidak hanya menjadi penyangga, kata bupatinya tuh, tetapi ingin menjadi mitra yang setara. Niat baik itu tentu patut kita hargai. Tapi ya, mitra yang setara tidak berhenti pada pernyataan loh ya. Ia harus hadir dalam kerja. Dan kerja yang dibutuhkan kini bukan sebatas konferensi pers misalnya. Melainkan misalnya cobalah normalisasi setu, penguatan hulu sungai, dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan. Misalnya itu ya. Jakarta sudah bergerak loh ya. Bogor pun diajak ikut dalam derap langkah yang sama lewat Trans Jabodetabek tadi. Lebih dari infrastruktur transportasi, Jakarta juga membuka kontrak pertanian. Skalanya besar, nggak main-main. Skema kontrak farming yang dulu cuma jadi jargon kementerian, sekarang dijalankan secara konkret oleh Jakarta bersama petani di Kerawang, Subang juga, hingga juga Gerobokan juga ya. Nah, lahan seluas ribuan hektar telah dikontrak untuk memastikan pasokan beras bagi warga ibu kota. Petani mendapat kepastian harga, distribusi hasil panen terjamin, dan Jakarta memperoleh stabilitas pangan. Sebagai contoh, kerjasama dengan petani di Kerawang itu mencakup lebih dari 1.500 ton beras hasil panen. Jakarta tidak hanya membeli saat panen raya dan harga murah, tidak. Jakarta hadir sebagai pembeli yang tetap, bukan spekulan. Ini bukan hanya transaksi, ini melainkan kehadiran negara dalam arti yang sebenarnya. Hal ini kontras dengan narasi-narasi bombastis yang kerap dibangun oleh sejumlah pemimpin daerah
atau tokoh nasional yang justru menjauh dari kerja nyata. Mereka yang gemar hadir dalam acara simbolik misalnya, joget sana sini misalnya, tapi nggak hadir saat rakyat membutuhkan hasilnya. Mereka yang jago banget ngomong tentang ketahanan pangan, tapi lupa bahwa sawah-sawah itu butuh irigasi, bukan deklarasi. Ya, editorial saya ini bukan hendak mengagungkan Jakarta, bukan. Tetapi ketika sebuah provinsi bisa memberi manfaat nyata, bukan hanya untuk warganya sendiri, melainkan juga untuk tetangga sekitarnya, Jawa Barat misalnya, maka apresiasi layak diberikan. Terlebih jika manfaat itu hadir tanpa banyak sorotan, tanpa drama, dan tanpa saling sindir di media sosial. Di era ketika pencitraan mudah dibagikan dan prestasi mudah dilupakan, Jakarta justru menunjukkan bahwa bekerja dalam diam jauh lebih bernilai daripada bersuara dalam kehampaan. Kalau orang Jakarta bilang, percuma lu ngomong doang. Warga itu membutuhkan jalan, bukan janji. Butuh beras, bukan baliho. Butuh kejelasan, bukan kata-kata manis yang menguap saat hujan datang dan turun. Maka kepada daerah-daerah yang ingin menjadi mitra setara Jakarta, mungkin bisa saya katakan pintu itu sudah terbuka. Tapi masuklah dengan niat kerja, bukan hanya niat tampil ya. Jakarta hari ini bukan hanya sedang membangun infrastruktur, tetapi juga sedang membangun logika baru tentang pemerintahan yang hadir bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Saya ingat sebuah quote bahasa Latin, qui laborat resonat. Yang bekerja, itulah yang terdengar. Di saat yang lain sibuk bersuara, Jakarta sibuk membangun. Dan suara itu lebih dari cukup. Saya Mas Jobray, aman kan?